Kami berusaha menghidupkan kembali biang lala Pripyat. Waktu itu baterai habis. Kami tak punya cukup daya untuk memutar biang lala normal. Dan sekarang, kami sedang mencari jaringan listrik yang masih berfungsi di kota untuk mengisi ulang baterai, misis, dan menyalurkan listrik langsung ke flat Stalker. Tapi kami tidak menyangka akan menemukan ini. Entah bagaimana, Anton masuk ke unit pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, ke ruang reaktor, dan dia akan menyesalinya. Dois, lihat orang-orang ini. Sekarang lihat bagaimana itu bisa terjadi. Seekor lalat masuk ke mataku. Itu tidak masalah untuk bersepeda. Keluar. Astaga, Pripyat. Ada seekor rusa. Rusa? Apa? Brengsek. Ada rusa dan ada bus di sana. Serius? Ya ampun. Berlari. Seekor anjing. Apa-apaan ini? Hei, Dogo. Ada apa? Ini anjing penjaga. Ya, ampun. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu sulit. Kamu sudah lihat busnya. Dan anjing mengejar kita. Hei anjing, kita sudah menarik perhatian dalam 5 menit. Kerja bagus. Bus besar itu sangat dekat. Mereka akan mengejar kita dan memanggil keamanan. Makan. Dia tidak lapar. Ayo cari tempat. Mungkin ke sungai. Anjing ini punya tanda di telinganya. Ayo bergerak. Kami memutuskan untuk bersembunyi di rumah terdekat, sampai keadaan tenang. Aku ingat kotak pos ini dari masa kecilku. Dan kebetulan ada flat Stalker lain. Flat yang bagus. Ya, dan tertulis Stalker hitam dari lantai 18. Tertulis bahwa flat ini sudah diketahui oleh para pejabat. Tempat ini keren, menurutku. Bahkan lebih bagus daripada milik kita. Ada apa di sana? Oh, berantakan sekali. Menjadi stalker? Itu hobimu? Oke, bukan. Banyak sarang laba-laba. Begitulah cara kami memindahkan sepeda bannya bocor karena Vadim membawa kami ke semak-semak. Di sanalah ban kami tertusuk duri mawar liar. Kami berhasil menemukan jaring listrik berfungsi untuk 10 kW dan terhubung ke markas perampok atau semacamnya. Kami memutuskan untuk memanjat pagar dan melihat apa yang ada di dalam. Apa kita benar-benar harus ke sana? Itu markas perampok. Pintu masuk ini benar-benar bodoh. Jadi apa? Apakah itu oke? Kita masuk sana. Diam, jangan berisik. Kamu jadi masuk atau tidak? Diam. Barusan ada orang di sini. Markas perampok di Pripyat. Sepertinya mereka membawa semua barang berharga ke tempat ini dan membongkarnya. Tidak ada yang bagus di sini, bisa aku katakan begitu. Sayangnya. Ayo kita lihat-lihat. Coba lihat. Aku tidak mengerti kenapa mereka menaruh semua mobil ini di atap. Hei, garasinya tertutup ya. Mereka sudah tutup. Oke, memang tertutup. Pasti ada sesuatu di sini. Vadim sedang melakukan pengintaian sekarang. Kalau aku sudah di sini, kalian bisa datang kalau aman. Hei, kamu siapa? Halo. Hai, sini sekarang. Aku cuma mau bicara sama kamu. Tentang apa? Apa kabar? Aku pikir kamu bosan di sini, jadi aku datang. Halo, aku Vadim. Alexander? Ini sulit, teman-teman. Mereka akan menangkapku. Mereka akan memanggil polisi. Jadi kita harus lari sekarang. Kupikir kamu baik. Aku ingat kamu. Kamu akan berada di balik jeruji dalam 2 hari di penjara. Tak mungkin, aku hanya akan pergi dan membawakanmu beberapa hadiah. Kamu suka aku cinta kamu. Alex, lari. Vadim menyarankan untuk bersembunyi dari polisi di penjara. Di penjara terbengkalai di Pripyat. Kelompok ini mencegah pelarian. Dan ada bohlam penjara di sini. Lihat itu. Apa itu? Jejak. Barusan ada stalker di sini. Mungkin mereka bukan stalker. Kau tahu, aku nyaris lolos dari pria itu. Ada jas penjara di sini. Lihat lampu ini. Jendelanya mewah. Mereka memberi makan para tahanan.
Kelihatannya seperti tempat makan burung. Kenapa Scott punya ruang di dalamnya? Aha, mereka memang dibuat seperti ini untuk menyimpan barang-barang tahanan. Kurasa. Sini, tahanan. Silakan duduk. Kamu dituduh mempekerjakan orang gipsi. Apa-apaan itu? Kemarilah. Ini pasti sel penahanan. Ya, ampun. Hai semuanya, Vadim mengurungku di dalam kandang. Tulis di bawah, kalau aku sudah melakukan hal yang benar, ya ayo kita pindah dari sini. Akhirnya kita sampai di rumah. Suara aneh apa itu? Mari kita lihat. Apa kamu lakukan? Aku memompa keras. Sentuh ini. Astaga, berhenti. Apakah tidak apa-apa? Itu bisa meledak. Sudah cukup, berhenti. Ini semua salahmu, Vadim. Maksudmu apa? Kenapa kamu bawa kami lewat pohon akasia? Aku bocor ban karena kamu. Aku sudah memintamu baik-baik. Aku bilang, bro ayo santai, berkendara nyaman. Kamu bilang, oke, tidak masalah. Tapi kamu malah membawa kita tengah neraka. Tunjukkan padanya kalau dia bisa mendarat. Kurasa dia bisa melihat kita dengan jelas. Tentu aja. Barusan kita ditemukan oleh helikopter. Helikopter itu sedang mencari kita. Guys, aku nggak tahu harus bagaimana. Kita masih belum tahu apa yang terjadi, tapi Vadim muntah-muntah terus. Ini terjadi lagi. Jadi kita akan pergi lagi. Apa ini gara-gara zaitun? Bukan. Kamu yakin? Aku sudah merasa mual sebelum makan zaitun. Kapan pertama kali kamu merasakannya? Dekat biang lala. Apa? Serius? Saya harap Anda tidak menjilati kemudi, bukan? Ya ampun, kita harus bagaimana, guys? Tulis di kolom komentar. Vadim lagi sakit. Di mana yang sakit? Pusarku, sakit di Pripyat mungkin adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Jadi sekarang kamu mau ngapain? Cuma duduk dan menderita. Rasanya seperti diremas. Ini pasti semacam keracunan, tapi apa penyebabnya? Bahkan sedikit kotoran pun bisa jadi penyebabnya. Kamu cuci tangan sebelum makan nggak? Oh ya, bisa tunjukkan wastafel berfungsi? Nah, kalau bisa perbaiki suplai air, lakukan. Oh, aku punya zaitun. Bukankah itu enak? Anton bawa obat bersamanya. Lihat saja tumpukan ini. Kenapa, Anton? Apa kamu berniat bertahan hidup saat musim dingin nuklir atau apa? Ya ampun, banyak sekali obatnya. Itu belum semuanya. Belum, itu belum semua. Kalau kamu ada masalah perut, minum arang aktif, nanti kamu bakal merasa lebih baik. Kamu akan, tahu kan, kamu bakal baik-baik saja. Ambil air minum. Ya, tentu. Kertas ini tidak perlu. Kamu tidak percaya, Haktos, tapi sekarang kami mengisi daya sepeda di Pripyat. Yuk, sayangnya, aku tidak bisa memberitahu kemana kami pergi, karena penolong kami meminta agar kami tidak pernah menceritakan tempat ini, dan bagaimana kami ke sana. Kami benar-benar siap dan lengkap. Kami sudah membawa semua baterai dan alat pengisi daya. Aku cuma bersaring baterai Vadim karena ukurannya terlalu besar. Kita tidak boleh, melambat atau menyerah, karena kita tidak boleh mengecewakan siapapun. Kita tidak boleh tertangkap apapun yang terjadi. Teman-teman, tolong dukung kami dengan like kalian, karena kami harus kembali dengan selamat, dengan baterai yang terisi penuh, dan kami harus menyalakan biang lala sampai maksimal. Kita hampir sampai, dan penolong kita sedang menunggu di mobil. Mereka punya 29 juta pelanggan. Aku akan merekamnya dengan aman. Oke, teman-teman, ini benar-benar gila. Kami sudah masuk ke mobil, dan sekarang kami menuju ke tempat itu. Aku tidak bisa memberitahu kalian tempat ini di mana, karena aku memang tidak bisa melakukannya. Oke? Jadi anggap saja begitu. Aku tidak bisa menunjukkan semuanya, karena ada orang-orang yang tidak boleh kami rekam. Teman-teman, kalian pasti tidak akan percaya ini. Inilah dia, sarkofagusnya. Kami belum pernah sedekat ini dengannya. Dan ada sebuah tanda di depan, tertulis, zona 10 km. Semuanya dipagari kawat berduri. Semuanya bertuliskan dilarang dan tidak ada yang boleh berada di sini, tapi kami ada di sini. Aku sangat senang kami berhasil melakukannya. Kami beruntung, dan stasiun ini menyalurkan energi melalui jalur semacam itu. Ini adalah unit pembangkit listrik pertama. Sekarang jaraknya benar-benar hanya 50 meter dariku. Menurutmu, kemana kita akan pergi? Kami berada di jembatan yang sangat terkenal dengan ikan lele mutan raksasanya. Kata orang, beratnya bisa mencapai 60 kg. Kurasa aku bisa melihat beberapa ikan trout di sini. Tunggu, itu sudah mati. Itu bukan trout. Itu selalu di sana, dijinakkan. Aku tidak melihat ikan lele. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Ada jembatan. Pasti ada beberapa ikan lele di sana, tapi kami tidak melihat satupun. Tempat ini terlihat futuristik. Saat ini sulit menyadari pernah terjadi tragedi di sini. Ada beberapa orang membersihkan jalan.
Kami diberitahu bahwa mereka juga mengukur tingkat radiasi dengan dosimeter dan menandai jika menemukan sesuatu. Ya, dengan cara ini, mereka menemukan bagian jalan terkontaminasi. Sekarang kami dibawa ke tempat rahasia. Baterai sedang diisi saat ini. Lihat saja semua kabel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pengisian daya akan memakan waktu sekitar 7 jam. Jadi kami harus menunggu di suatu tempat. Mereka adalah unit pembangkit listrik tenaga nuklir ke-5 dan ke-6. Unit ini sedang dalam konstruksi, dan saat ini aman. Reaktornya telah dikonfinasi, entah sejak kapan. Hei, anjing kecil. Lihat anjing kecil yang lucu ini. Sini, kemari. Dinding beton itu adalah reaktor yang dikonfinasi. Dan ini adalah lantai 0. Itulah sebutan mereka untuk ruang bawah tanah ini. Dan ini adalah ruang mesin. Astaga teman-teman, lihatlah. Ini adalah ruang mesin. Ini adalah jalur ketiga, unit ke-5, bagian bangunan utama. Di sini agak sedikit rusak. Dulu pernah dijahit. Bolehkah aku masuk ke dalam? Semoga kalian bisa melihat semuanya. Senter ini tidak cukup terang. Astaga. Semuanya sudah dibongkar di sini, benar. Dan lantai logamnya sangat tipis di sini. Aku benar-benar takut terjatuh menembusnya. Dan ada sedikit air di sini, semuanya. Radiasinya sekitar 200 atau 300 mikrorentgen per jam, teman-teman. Jadi, ya, di sini memang radioaktif. Benda di atas itu adalah derek kargo berat. Derek itu bisa mengangkat hingga 125 ton. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang mereka angkat di sini dengan alat itu. Aku akan naik ke atap. Unit 5 pembangkit listrik tenaga nuklir. Astaga, itu dia. Lihat, di depan sana adalah kubah pelindung baru. Itu dia, unit 5 pembangkit listrik. Unit itu belum siap digunakan saat ledakan terjadi. Seluruh bangunan ini seperti terhenti dalam waktu. Bahkan derek-derek ini masih berdiri persis seperti dulu. Dan berapa tingkat radiasi di sini? Di sini sekitar 1000 mikrorentgen. Jadi tingkat radioaktivitasnya sangat tinggi. Tadi aku ada di sana, dan kami turun ke sini. Aku sangat bersemangat. Lihat saja pemandangan di sana. Astaga, itu pasti stasiun pembangkit terminal di sana. Sapa teman-teman kita, Dima. Hai teman-teman. Itu menantang. Hidup sebagai blogger memang tidak mudah. Saatnya beraksi seperti Assassin's Creed. Semoga kita tidak terkena radiasi. Sedikit parkour. Apa yang ada di dalam sana? Apakah itu unitnya sendiri? Reaktor? Itu luar biasa, teman-teman. Kalian akan melihat rekaman eksklusif. Dan lihat tangganya. Ini berguncang hebat. Besi-besinya berkarat parah. Tapi aku akan terus maju untuk menunjukkan pada kalian. Ini bersejarah. Lihat saja semua ini. Di sanalah, reaktor aslinya. Dulu menghasilkan listrik untuk banyak rumah. Bolehkah aku masuk lebih jauh? Bukankah itu terlalu berbahaya? Sekarang aku benar-benar ketakutan. Bayangkan saja, di sanalah pembangkit listrik nuklir itu. Lihat ke dalam. Silinder-silinder ini sangat futuristik. Aku bahkan tidak tahu untuk apa benda-benda itu. Lihatlah ruangan ini. Astaga. Aku tidak akan lama-lama di sini karena tempat ini radioaktif, teman-teman. Serius, tidak bercanda. Kita sudah pernah di atap, tapi itu bukan tempat tertinggi. Sekarang, kita sedang naik ke puncak tertinggi. Dari unit pembangkit listrik ke-5. Ya ampun. Hei teman-teman, benda ini radioaktif. Kamu pikir begitu? Pasti sekitar 2000 mikrorentgen per jam. Jadi, apakah itu sangat radioaktif? Tidak, itu masih aman. Derek kargo ini digunakan untuk memasang reaktor di unit pembangkit listrik ke-5. Dan derek ini bisa mengangkat hingga 750 ton. Dan di sebelah derek ini ada tempat penyimpanan limbah radioaktif cair. Sekarang jaraknya sekitar 50 meter dariku. Aku harap aku tidak akan mati setelah video ini, karena kami tidak membawa dosimeter dan di sini sangat radioaktif. Hai Anton, aku dosimetermu. Alam mengambil kembali tanah ini. Pohon-pohon mulai tumbuh di sini. Mereka tidak peduli dengan pelindung ini dan semua dinding logam yang dibangun untuk menahan radiasi. Aku tidak tahu harus berkata apa.
Ya, ampun. Lihat, pemandangan ini. Semua ini dulunya adalah kolam penyimpanan, dan sekarang sudah mengering. Sayang sekali. Aku ingin kalian semua menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Lihat ke sana. Itu adalah sarkofagus Chernobyl. Itu adalah unit keempat. Sangat dekat. Tidak ada stalker dalam sejarah yang pernah sedekat ini ke sini. Dan lihat ke sini. Pembangunan unit ini tentu saja dihentikan. Tadi kita berada di atap itu, dan sekarang kita di sini, di titik tertinggi. Dan ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Coba sadari hal itu. Di situ, pintu ini tebalnya 40 cm ke BI, dan tidak jelas apa yang ada di ruangan itu, karena ruangan itu sangat kecil, gede, dan mungkin radiasinya di sini terlalu tinggi. Dezay apa huruf di sini? Ada sebuah tanda di sini. Apa artinya? Coba pikirkan saja. Sekarang kita berada 49 meter di atas tanah. Dan kita akan naik lebih tinggi. Hanya beberapa detik lagi. Tapi aku hampir sampai di puncak. Titik tertinggi ada di sana. Orang yang memadu kami ke sini berkata, pergi saja kalau mau. Tapi menurutku aku bukan orang gila. Kali ini tidak, teman-teman, maaf. Tulis saja di kolom komentar kalau aku penakut. Di sini terlalu radioaktif. Berapa tingkat radiasinya di sini? Tingkatnya 20.000 mikrorentgen per jam. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di sini. Aku hanya pernah melihat ini di film dokumenter. Kebetulan aku ada di sini, dan aku akan mencoba merekam setiap detailnya. Semuanya untuk kalian. Dan ya, aku takut. Dan itulah sebabnya aku ingin kalian merasakan bahaya ini bersamaku. Kita akan turun ke bawah. Terus adalah poros transportasi. Bahan bakar radioaktif dipasok melalui poros itu. Kereta dengan bahan bakar datang ke sini, dan derek kargo dulunya ada di atas sana. Sekarang dereknya sudah tidak ada. Derek itu mengambil bahan bakar dan mengantarkannya ke suatu tempat, lalu dimasukkan ke dalam reaktor. Di sini dulu ada pemisahnya. Lihat ukurannya, dan coba bayangkan, takkan bahwa semua ini ditinggalkan pada masa Uni Soviet. Derek itu bisa mengangkat 90 ton. Mari kita lanjutkan. Ada poros-poros yang sama, dan letaknya simetris. Ini adalah unit ke-6, dan itu adalah unit ke-5. Kita masih terus turun. 6 meter lagi. Kita sudah kembali. Dan di sini ada 2 baterai buatan sendiri. Kami menggunakan sel yang kami pesan, seperti yang kamu ingat. Dan ini sudah terisi daya. Sekarang saatnya penyeimbangan. Baterai milik Vadim masih belum terisi daya. Jika kamu melihat indikator di sini, 2 blok ini untuk 2 ampere. Dan semua ini akan terisi penuh dalam waktu 4 atau 3 jam. Jadi, saat saya mengisi daya baterai, para asisten kami akan membawa kami pulang dari tempat rahasia ini, dan kami akan menghidupkan roda. Biang lala Pripyat. 27 mikrorentgen per jam. Mereka tidak akan merusak tubuhmu. Jika kamu di sana kurang dari 2 atau 3 menit, kalau aku lebih lama, itu berbahaya, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa. Ini menakutkan. Kamu mengerti? Yang tidak kamu itu? Bilang menakutkan. Bayangkan tubuhmu ditembak partikel-partikel gila. Kamu seperti daging yang terpapar di neraka ini. Kalau aku tidak mati setelah perjalanan ini, itu berarti semuanya baik-baik saja. Tapi kalau terjadi apa-apa, ya, jaga generasi berikutnya. Pertama, kami melewati level 45, dan juga melewati 2 level lagi. Tidak ada yang pernah melakukan itu. Bahkan, aku pun belum pernah ke sana. Untuk apa balok-balok beton ini? Balok-balok ini dibuat untuk menghalangi tank yang akan lewat sana. Serius? Cuma bercanda. Apakah mereka radioaktif? Tentu. Sesuai kamu, sekitar 8 atau 10 ribu juta. Hei, jangan bercanda, Dima. Kita sedang melewati area radioaktif, dan jari-jari kakiku sudah terasa sakit. Aku merasa seperti terbakar. Kamu belum ganti kaos kaki, kan? Yang aku tahu, aku merasa ya tidak enak di sini. Aku ingin keluar dari sini. Hei, ayo istirahat di sini. Kita bahkan tidak punya dosimeter. Lihat keindahan ini. Alam mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa itu? Itu sangat besar. Ya, itu... Ada kerucut kosong di sana. Apa itu? Pipa. Aku tidak bisa membayangkan kenapa itu ada di sana dan untuk apa itu digunakan. Saya kira itu radioaktif. Astaga, tabung. Dengar teman-teman. Aku merasakan resonansi suara di sini. Ayo kita bikin pesta disco di sini. Halo kucing kecil. Apa kabar? Suara ini sangat beresonansi di sini. Dari sini ke sana. Ada sebuah pabrik yang dulu membuat balok beton ini untuk unit keempat. Aku merekam diam-diam. Ya karena di sini terlalu banyak orang.
Ada satpam. Jika dia melihatku merekam, aku bisa masuk penjara. Реально повязать. Sulit dipercaya, tapi kami kembali ke Chernobyl. Уезжаем в Чернобыль. Nah, sini adalah stasiun lama Chernobyl. Dan masih beroperasi. Kamu bisa membeli tiket dan pergi kapan saja kamu mau. Куда вам угодно. Lihat saja rumah-rumah modern di sana. И домики здесь находятся. Saat ini, kami berada di pusat kota Chernobyl, dan sekarang kamu bisa melihat seperti apa penampilannya dari jalan. Ya, ada beberapa bangunan yang terbengkalai di sini. Ngomong-ngomong, kami sedang melewatinya. Вот это здание. Dan bangunan ini adalah Institut Fisika Nuklir. Физики. Menarik juga, dulu bangunan ini adalah sebuah toko, tapi sekarang menjadi museum. Aku suka gaya seperti ini, sungguh. И вот эти вот надписи тоже классно. Аисты. Вот мы Kita berada di pusat Chernobyl. центр Чернобыля. Сейчас Kita akan mengunjungi toko di kota Chernobyl ini. Чернобыль. Как Penduduk setempat menyebutnya warisan Uni Soviet. Halo semua. Kita ada di dalam toko. находимся в магазине. Здесь была Dulu ada 2 toko di sini, dan yang satu ini yang bertahan. пожарная часть, ребят. Kebakaran. Такой памятник. Lihat monumen keren ini. Видите, пожарная. Dan ada kebun binatang di dinas pemadam kebakaran. Oh, actually, sekarang kita sudah dekat Kapachi desa dikubur. Oh, dan masih ada taman kanak-kanak di atas tanah. Satu-satunya bangunan yang tidak dikubur. У меня быстрый такой. Tinjauan singkat. Ух, какая. Menyeramkan. Это Ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dikubur selama proses likuidasi. идентификации. Смотрите, дед. Ada banyak ranjang anak-anak. Ya ampun. Год. На мне сейчас Sekarang aku punya dosimeter. называется Namanya MKS. Dibuat tahun 1986. года такими дозиметрами. Alat ini digunakan selama proses likuidasi. Setelah unit kolam meledak, nomor telepon 77. Ya, tingkatnya lumayan, sedikit di atas rata-rata, tapi masih oke. Dan dengan menggunakan dosimeter ini, orang-orang yang bertugas perlindungan berjalan seperti ini, melewati Pripyat dan mengukur tingkat radiasi. Tingkat normalnya adalah 20, tapi sekarang 168, sekitar 1 dan 168. В мои руки попал Ada satu lagi, namanya TP5V. 5В. 8. Dibuat tahun 1941. Супер. Ini adalah dosimeter Soviet terbesar. Это первый, Dosimeter pertama. чтобы измерить. Dan untuk mengukur tingkat radiasi dengan alat ini, orang harus berdiri selama 20 menit. Aduh, Смотрите, как он. lihat saja. Это просто. Itu adalah mahakarya futuristik yang luar biasa. То есть вот это дозиметр. Dan dosimeter ini mengukur sinar alfa. Ну что, ребят, аккумулятор. Baiklah, baterainya sudah terisi. И завтра нас Dan besok kita akan menghadapi hari terakhir. Kita akan mengoperasikan biang lala di sini, di Pripyat.